Istriku mengusirku dari rumah. Aku pakai kartu lama ayahku dan bank panik. Udara malam menyergap saat Daniel Navarro menekan bel penthouse yang selama bertahun-tahun terasa seperti titik aman terakhirnya. Lobi menyambutnya dengan cahaya redup dan aroma kayu mahal yang selalu membuatnya tenang, berbeda dari dunia luar yang panas dan bising. Tangga berjalan berderak pelan, musik elevator seolah menimbang langkahnya. Di atas, pintu unit nomor 12 tidak membuka seperti biasanya. Panel sentuh sekringnya tak bereaksi, kunci elektronik menolak. Ketika ia mengetuk, suara di balik pintu itu dingin. Jangan datang lagi. Di balik pintu itu, Mariana berdiri dengan punggung sempurna dan rok yang terlipat rapi, wajahnya ditata seperti poster kampanye properti, rumah sebagai investasi. Kata-katanya selalu tajam, tak pernah berharga untuk kenangan. Di sampingnya ada sebuah koper besar berwarna hitam, bukan sekedar petunjuk soal barang baru, tetapi simbol menunjuk ke kehidupan yang telah ia pilih. Publik, bersinar, tak menyisakan ruang untuk Daniel yang kini dianggap beban. Ini selesai, Dani, katanya tanpa getar. Suaranya datar seperti kontrak yang ditandatangani di atas meja kaca di ruang rapatnya. Kau sudah tahu ini datang suatu hari. Aku tidak bisa lagi bertahan dengan drama ini. Tetangga di lorong berkepala muncul sebentar dari balik pintu. Wajah-wajah mereka berlomba antara rasa ingin tahu dan rasa bersalah. Di balik kaca, lampu wadah barang antik memantulkan kilau tas tangan tebal yang berjejer seperti barisan pengamat. Seorang kurir membelalakkan mata. Di lobi, resepsionis menunduk, menunggu instruksi. Daniel meraba kantongnya, kunci mobil ada, dompetnya ada, atau setidaknya itulah yang ia pikir sebelum pintu ditutup. Mariana menunjuk ke troli kecil yang sudah menunggu. Ambil yang kamu butuhkan, sisanya akan disortir. Suara itu mengandung keputusan yang hanya mungkin diucapkan jika seseorang yakin tak akan menyesal. Daniel menatapnya, berusaha menempatkan kata-kata yang tepat di gigi yang terkunci. Kenapa? Apa aku? Kata itu menggantung setengah jadi. Jawabannya datar dengan dingin. Kau mengganggu jalanku, jalan kita berbeda. Dia mengeluarkan sebuah tas kain kecil yang dijatuhkan, hanya barang-barang sehari-hari, beberapa baju, buku, dan dompet tipis. Tak ada dokumen penting, tak ada surat warisan yang selama ini menjadi mitos dalam keluarganya. Sementara pintu menutup di belakangnya, kata-kata terakhir Mariana seperti laknat, jangan pernah kembali. Di ambang pintu, seorang pria muncul, Leo, senyum polosnya seperti iklan jas hujan, selalu siap, selalu bercahaya. Ia memandang Daniel seolah melihat bayangan yang baru saja ditendang dari panggung. Lebih baik kau pergi sendirian, Dani, bisiknya, tidak berniat berbuat lebih. Kejadian itu bukan adikan film, ini adalah realitasnya. Dipermalukan di depan orang-orang yang dulunya ia sebut tetangga dan teman. Kaki Daniel terasa lemah. Ada momen singkat di mana segala yang ia bangun terasa runtuh. Gedung kaca itu, furnitur mahal, foto pernikahan yang kini tercerai dari dinding, semua jadi bukti bahwa rumah itu bukan lagi rumah bagi hatinya. Dia mengangkat tas, menyeberang lorong, satu tetes lembab di pipinya, bukan air mata kuat, lebih seperti kebingungan cair. Ia meninggalkan kungsi, meninggalkan kartu parkir, dan saat pintu lift menutup di belakangnya, ia tahu tidak ada lagi yang menahannya di bawah atap itu. Lift turun, lalu ia berjalan keluar ke malam yang dingin. Kota terus berdenyut, tak peduli siapa yang kehilangan segalanya. Di trotoar, ia duduk pada anak tangga gedung, memandangi tas kain yang kini terasa lebih berat daripada segala hal. Lampu jalan mencoreng wajah-wajah yang lewat. Beberapa orang menoleh, sebagian lainnya bergeser cepat, takut terlibat. Ada aroma sisa makan malam di angin, minyak yang lengket dan roti basi, yang mengingatkannya pada masa ketika ia dan ayahnya makan bersama di meja kecil dengan piring sederhana. Sekarang meja itu tinggal kenangan. Malam itu ia tidak pulang. Ia berjalan sampai kakinya lelah, sampai lapak 24 jam yang biasanya menjual kopi pahit dan roti tawar menjadi tempat persembunyian sementara. Di sana ia menempang duduk di kursi plastik yang reyot, memesan kopi hitam dengan sisa uang di dompet, nilai yang tak seberapa bagi orang lain, tapi segalanya ketika rasa malu membuatmu kehilangan harga diri. Di sela-sela kantong, di antara kertas-kertas dan foto, ada sesuatu yang dia ingat telah diselipkan oleh ayahnya bertahun-tahun lalu. Sebuah kartu plastik tua, agak pudar, sudutnya terlipat, sebuah benda kecil yang ia anggap kenangan anak yang harus menyimpan barang-barang sentimental. Ia mengeluarkan kartu itu, logo bank samar, tulisan tangan ayah di belakangnya pernah menuliskan nomor telepon yang kini tak lagi dikenalnya. Ia menyentuhnya seperti orang yang menemukan potongan peta. Di pikirannya berkumpul kembali suara ayahnya yang lembut namun tegas, yang selalu membisikkan satu kata, jangkar.
Flashback, di sebuah pekarangan kecil yang menghadap kebun, matahari merusak bayangan pohon zaitun. Daniel kecil duduk di pangkuan Don Alberto Navarro, laki-laki yang memancarkan wibawa tenang. Wajahnya keriput namun mata itu masih tajam. Don Alberto, yang bekerja dari pagi sampai petang, selalu punya cerita tentang tanah, tentang menanam sesuatu yang akan tetap ada setelah kita pergi. Kamu lihat itu Dani, katanya sambil menunjuk bekas cangkul yang berkarat. Tanah tidak menilai kita, ia menerima yang kita tanam, dan kita harus menanam sesuatu yang berguna, bukan hanya yang indah. Suatu sore, saat hujan kecil, ayahnya menyerahkan kartu kecil itu. Ini untuk hari buruk, katanya. Kalau kamu merasa semua pintu tertutup, kalau kamu kehilangan arah, pakai ini. Bukan untuk bersenang-senang, tapi sebagai jangkar, agar kamu tidak hanyut. Ia menyelipkan surat kecil juga, tinta bercak seperti jejak kopinya. Surat itu bukan sekedar instruksi finansial. Itu sebuah preskripsi moral. Jangan jadikan ini alasan untuk melupakan kerja keras. Gunakan hanya jika kau harus memulai lagi. Di trotoar, Daniel membuka dompetnya untuk melihat lagi kartu itu. Plastik yang agak kusam, angka-angka yang tak ia hafal, dan sedikit goresan di sudutnya. Ia menertawakan dirinya sendiri. Bagaimana bisa sesuatu yang tampak sepele menyimpan semua tafsir yang mungkin berubah hidupnya. Ia tak bermaksud memanfaatkan keajaiban, namun di ujung keputusasaan, ide itu tampak seperti papan keselamatan. Keesokan pagi, ia menghabiskan sisa uangnya untuk bus ke kantor cabang terdekat Bank Coherencia del Sur. Gedung bank itu berdiri sederhana di ujung jalan, bukannya besar dan megah, tapi cukup resmi untuk membuat seseorang merasa kecil. Plakat logonya berkilau, 2 pintu kaca, dan di dalam suasana dingin yang kontras dengan keringat malu yang masih menempel di punggungnya. Teller-teller sibuk seperti ladang semut, orang-orang membawa map tebal, laki-laki berjas yang seolah baru saja lari dari konferensi. Daniel duduk di kursi tunggu dengan kartu tua di tangan, menunggu nasibnya. Atau setidaknya jawaban sederhana. Apakah kartu itu masih berfungsi? Adakah sesuatu di baliknya? Di hadapannya, seorang teller muda dengan nama kecil di badge bertuliskan Javier menyambutnya. Wajah Javier ramah, namun digores oleh rutinitas. "Selamat pagi, bagaimana saya bisa membantu?" tanyanya. Daniel menaruh kartu di meja kaca. "Saya ingin mengecek apakah kartu ini aktif. Ini milik keluarga saya." Nada suaranya bergetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena ada harapan rapuh. Javier mengambil kartu itu, menekan beberapa tombol di komputernya. Layarnya bukan milik orang yang biasa melihat angka besar. Teks-teks legal, singkatan, singgungan prosedur. Di samping komputer, sebuah foto kakek nenek keluarga, flyer kredit rumah, dan nota kopi. "Nomor apa ini?" Javier bertanya, setengah keheranan. Ia mengetik lebih cepat, memeriksa back-end, lalu melotot pada monitor seolah tak percaya. "Ini bukan kartu debit biasa," Javier berbisik, lebih pada dirinya sendiri daripada Daniel. "Ada catatan khusus. Harap tunggu sebentar, Pak Navarro." Kata Navarro seperti memantul di telinga Daniel. Ia belum pernah lagi menyebut nama itu di tempat umum. Nama keluarga yang selama ini dianggap besar kini terasa seperti beban dan warisan sekaligus. Seorang pria dengan setelan abu-abu memasuki ruang teller dengan langkah tenang, mata setajam kacamata yang dipakainya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Ruben, direktur cabang. Rambutnya mulai memutih di pelipis, ekspresinya mengandung campuran kewaspadaan dan kebosanan seorang pria yang sering menghadapi masalah klien besar. Ruben melihat kartu itu, menaruh telunjuknya di bawah dagu, lalu memeriksa beberapa layar lain. "Pak Navarro, apakah Anda pembawa surat kuasa? Atau ada dokumen, sesuatu yang bisa membantu verifikasi?" tanyanya. Daniel menggeleng. Ia tak membawa apa-apa selain kata-kata dan sedikit sisa identitas. "Hanya kartu ini dan surat dari ayah saya," katanya. "Dia meninggal beberapa tahun lalu." "Bisakah Anda ceritakan lebih banyak soal surat itu?" Ruben meminta. Suaranya tenang, seperti orang yang sedang membaca halaman penting dalam dokumen yang rapuh. Ia kemudian meminta Javier untuk membuka file tertutup. "Ada prosedur yang tak bisa langsung diterangkan," kata-kata itu resmi. Javier menekan beberapa tombol, dan layar menampilkan catatan yang belum pernah dilihat Daniel. Legado Navarro S.A., akun warisan, dormant, klausul aktivasi, kondisi insolvensi pewaris. Kata-kata itu seperti petir. Daniel menatapnya, hati berdegup. Legado Navarro, itu nama perusahaan keluarga, gumamnya. Ada informasi lain, ribuan hektar milik keluarga, partisipasi di beberapa perusahaan, kontrak-kontrak lama dengan pemasok. Semua itu muncul dalam satu kolom rapi, tetapi ada juga catatan kecil,
Klausul jangkar dapat diaktifkan dalam kondisi ekstrim, sesuai prosedur internal dan verifikasi menuntut dokumen original ayah atau ahli waris terverifikasi. Ruben menatap Daniel panjang, kemudian menuliskan sesuatu. Ini butuh verifikasi. Namun ada kemungkinan, secara dramatis dipercepat, proses internal dapat memicu akses terbatas jika kondisi terpenuhi. Kami akan memeriksa. Ia memakai bahasa hati-hati. Biasanya butuh waktu, namun ada klausul khusus dalam arsip yang menandai opsi ini untuk keadaan darurat. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa sekarang. Javier menatap layar lagi, lalu menoleh ke Daniel. Ada catatan tentang 1 kartu untuk hari buruk, dan surat catatan dari Don Alberto Navarro. Javier mendapatkan folder biru kecil dari laci bawah, membuka amplopnya, dan perlahan membentangkan lembaran kertas yang berbau kertas lama. Surat itu tertulis tangan, dengan tinta sedikit kabur, namun bisa dibaca. Sebuah bentuk perintah moral lebih daripada instruksi legal. Di sudut kertas, ada cetakan cap notaris, tanda bahwa Don Alberto memikirkan segala kemungkinan. Daniel melebut nafasnya. Ia membuka kembali memori akan suara ayahnya. Bagaimana sang lelaki jarang bicara langsung soal uang, lebih sering bicara soal tanah dan integritas. Namun ia tahu juga ayahnya bukan orang yang meninggalkan perjuangan tanpa strategi. Surat itu panjang, menjelaskan harapan agar aset keluarga tidak menjadi monumen kesombongan, tetapi instrumen keberlangsungan komunitas. Jika cucu atau pewaris menemukan dirinya kehilangan segalanya, gunakan ini sebagai jangkar. Bunyi kira-kira salah satu kalimatnya yang paling melekat pada Daniel. Di antara dokumen-dokumen yang dibentangkan, Javier menunjuk ke bagian yang tampak ketat diketik oleh notaris. Jika pewaris utama menunjukkan kondisi insolvensi ekstrim, didefinisikan oleh pengadilan atau bukti dokumenter signifikan, pengelolaan aset tetap dialihkan ke badan kurator sementara yang ditunjuk oleh perusahaan untuk tujuan konservasi dan pemulihan nilai. Opsi ini dapat diaktifkan oleh verifikasi internal, dihadapkan dengan bukti keuangan kuat dan dokumen original. Ruben menyentuh bibirnya, kemudian menanggapi dengan suara lebih lembut. Kami harus memverifikasi keaslian surat, dan ada proses hukum yang harus diikuti. Namun, catatan ini menunjukkan bahwa tidak semua hilang, Pak Navarro. Mungkin ada mekanisme yang dirancang ayah Anda jika memang keadaan terburuk terjadi. Di luar jendela bank, lalu lintas berjalan seperti biasa. Ada wanita dengan tas belanja beraneka warna, ada tukang ojek yang menepikan motor. Di dalam, Daniel merasakan sesuatu bergeser. Tidak karena uang yang tiba-tiba ada, tetapi karena kemungkinan bahwa segala yang dituturkan ayahnya selama ini bukan sekadar kata-kata penyejuk di sore hari. Don Alberto telah menanam sesuatu yang lebih rumit, sebuah warisan yang menunggu kondisi yang tepat untuk berbunga kembali. Kalau memang ada akses, Daniel berkata, suaranya lebih pelan dari biasanya. Apa yang dimaksud dengan aktivasi? Berapa lama? Apa syaratnya? Ruben menghela napas. Ini bukan sesuatu yang kami lakukan dalam sehari. Ada syarat legal, persetujuan dewan, dan kadang keputusan pengadilan. Namun apabila ada ketentuan internal yang jelas dan bukti kuat yang dikumpulkan, surat asli, saksi, audit, proses bisa dipercepat. Sekali lagi, saya harus menekankan, indefinido pada detail waktunya, karena kami harus mengikuti prosedur hukum setempat. Kata indefinido menggantung, tapi setidaknya memberi ruang bernapas. Daniel merasakan ketegangan memulai transformasi. Dari pria yang diusir, ia kini memasuki ruang yang mungkin akan menuntun ke sesuatu yang lebih besar. Namun ia juga tahu bahwa kata-kata bisa dan mungkin adalah uang logam berharga yang mudah jatuh. Javier mengarahkan agar Daniel kembali dengan dokumen lebih lengkap, surat asli, akta kematian, beberapa saksi, dan bukti identitas. Mereka juga menambahkan saran hati-hati, temui penasihat hukum. Kami akan bantu mempercepat screening awal, kata Ruben. Tapi kami juga harus mengikuti hukum dan prosedur bank. Ketika Daniel keluar dari bank, matahari menempel di wajahnya. Ada perasaan aneh, bukan lagi kosong penuh, tetapi ada percikan sesuatu yang mungkin bisa tumbuh. Namun semua itu tinggal ide tanpa tindakan. Ia melangkah ke jalan, tetapi kini bukan lagi hanya untuk tidur di kursi plastik. Ia harus bergerak cepat, mengumpulkan dokumen, mencari orang yang percaya padanya. Mengikat langkah-langkahnya menjadi rencana. Di sela-sela keraguan, ada ingatan yang terus menempel pada kenangan ayahnya. Ketika Don Alberto duduk di bangku tua dan mengajarinya menghitung satu persatu pohon zaitun, ia selalu menekankan hal yang sama. Bangunan terbaik berakar pada tanah, bukan pada kecemerlangan sementara. Pesan itu kini membentuk cara Daniel melihat warisan. Bukan semata soal uang, tetapi soal tanggung jawab, tentang bagaimana warisan harus dimanfaatkan agar memberi manfaat lebih luas daripada sekadar memperbesar rekening. Dalam beberapa jam berikutnya, Daniel menghubungi nomor lama, pengacara keluarga yang kini tampak sibuk, administrator lama Legado Navarro S.A. yang merespons lambat. Ia berjalan ke kantor notaris kecil yang dulu sering ia kunjungi saat acara keluarga, mengeluarkan surat-surat lama yang tersimpan di laci berdebu. Setiap dokumen membuka memori, foto pernikahan yang robek sedikit di ujungnya, kwitansi tanah yang ditandatangani oleh tangan ayah, catatan kecil tentang pemasok yang telah bekerja bersama keluarga selama bertahun-tahun.
Sementara itu, kabar tentang pengusirannya mulai beredar secara sunyi di lorong-lorong, sebuah bisik yang tidak begitu cepat sampai ke media sosial, namun cukup menyakitkan. Teman-teman lama menelepon, beberapa meminta penjelasan, yang lain menjauh. Dalam beberapa menit, Twitter lokal menampilkan rumor samar, Instagram menandai lokasi penthouse dengan tag dan emoji berkabut. Bagikan, like, dan komentar. Dunia baru itu tak peduli akan rasa malu, ia hanya menyukai cerita. Daniel menolak terbawa rasa dendam yang mudah. Ia punya sedikit waktu dan sedikit alat. Kartu tua, surat ayah, dan tekad yang mulai menyalakan kembali kecerdasannya. Ia tahu harus bertemu seseorang yang bisa mengubah kemungkinan menjadi strategi. Ia tahu nama yang muncul di benaknya tidak mungkin dipilih kebetulan. Sergio, seorang konsultan yang pernah bekerja untuk perusahaan mid-size, terkenal merapikan urusan yang rumit tanpa menjadi headline. Orang-orang di lingkarannya menyebut Sergio the Cleaner, istilah yang membawa konotasi ambigu, bukan pembersih kotoran, melainkan orang yang tahu bagaimana menata kaos tanpa melanggar garis legal. Sergio menerima panggilan pertama itu lewat pesan singkat. Bertemu di kafe La Argamasa jam 3, jangan terlambat. Pesan itu singkat, lugas, seperti buku petunjuk. Daniel pergi ke kafe itu, tempat meja-meja kayu gelap, bau roti bakar, dan klakson kota di luar. Sergio muncul lewat gerbang. Setelan sederhana, rambut sedikit rapi, tatapan yang menahan terlalu banyak perhitungan. Ia menyambut Daniel dengan genggaman tangan yang padat. Jadi kau diusir dari rumah, Sergio berkata, duduk sambil meletakkan secangkir kopi hitam di meja. Dan kau membawa kartu lama ayahmu. Ceritakan. Daniel menatap Sergio, lalu mengeluarkan kartu dan cerita singkat tentang bank. Sergio mendengar, tanpa banyak emosi, seolah sedang menilai batu bata untuk bangunan. Ini lebih dari sekadar sen. Ada klausul jangkar, ada catatan legal yang bisa diaplikasikan dalam kondisi tertentu. Kami bisa menjadikan ini alat, tetapi bukan tanpa risiko. Ada pemasok, hutang, pembukuan ganda yang harus diurai. Sergio memanjang bicara tentang hal-hal yang terdengar teknis namun ia jelaskan dengan analogi. Bayangkan kastil kertas. Dari luar tampak kuat, tetapi ada banyak lem yang salah. Kita beli lem-lem itu satu persatu dengan tawaran, memastikan mereka paham kita bisa memberi lebih jika mereka ikut jalur kita. Atau bayangkan kita menjadi jangkar yang menarik perahu-perahu kecil ke dermaga aman sebelum badai datang. Kita tidak merusak perahu, kita menawarkan dermaga. Daniel mendengarkan, hatinya berdegup. Ia tahu Sergio bukan malaikat, metodenya sering berujung abu-abu, namun ia bukan kriminal. Sergio hanya orang yang tahu bagaimana membuat angka dan dokumen mengatakan kebenaran mereka sendiri. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanya Sergio tenang. Daniel menghela napas. Semua. Verifikasi surat, dokumen asli, akta tanah, pembukuan lama, dan satu hal lagi. Kau harus membantu aku membeli piutang yang ada terhadap Mariana. Mereka punya utang pada pemasok kecil. Jika kita membeli piutang itu, kita bisa menuntutnya dengan lebih tegas. Sergio menatapnya, kemudian tersenyum tipis. Membeli piutang itu seperti membeli hak menagih. Kita membayar sedikit sekarang untuk mendapatkan hak untuk menuntut jumlah penuh nanti. Itu strategi yang biasa. Namun ada konsekuensi. Reputasi, reaksi publik, kemungkinan hukum. Kau siap? Daniel menatap keluar jendela. Seorang anak kecil melukis trotoar dengan kapur warna-warni, menandai garis-garis yang akan segera pudar oleh hujan. Saya siap, katanya. Sergio mengangguk. Mereka mulai merancang blueprint awal di atas tumpukan kertas servet, daftar pemasok yang menagih, jumlah piutang, nama-nama pemasok kecil, Materiales Garcia, El Tornillo, Maquinaria Iberica, pemasok yang pernah menunggu pembayaran dari proyek-proyek Mariana. Ada catatan kecil bahwa beberapa dari mereka telah mengambil pinjaman untuk menyelesaikan proyek, dan bahwa kombinasi ini menciptakan kerentanan. Bila seseorang membeli piutang itu, si pemilik baru memiliki hak untuk menuntut pelunasan, dan jika perlu, menempatkan tekanan hukum hingga eksekusi aset bisa diminta. Sergio menandai langkah-langkah, verifikasi piutang, penawaran pembelian, dokumentasi, penempatan saksi, dan cara mengelola komunikasi publik, karena publikasi dokumen yang mendukung kebenaran bisa menjadi senjata ganda, membuka kebenaran, namun juga mempercepat backfire jika tak hati-hati. Namun pada saat mereka berbicara, ada hal lain yang menggelayut, moral. Sergio menekankan batasnya. Kita tidak melakukan fitnah. Kita tidak merusak properti dengan kekerasan. Kita bekerja lewat jalur yang tersedia, audit, pembelian piutang, tuntutan hukum yang sah. Jika ada tindakan yang melanggar, aku tidak terlibat. Ia menatap Daniel. Ini bukan soal balas dendam Dani. Ini soal mendapatkan kembali kendali dan menjadikan itu sesuatu yang berguna. Rencana itu seperti benih. Mereka menyusunnya, mengumpulkan dokumen ayah, meyakinkan beberapa pemasok agar menjual piutang mereka dengan diskon.
Sebuah tawaran likuiditas segera yang bagi pemasok kecil jauh lebih berguna daripada janji pembayaran yang tak kunjung datang. Dan mempersiapkan bukti kecurangan, sehingga ketika saatnya tiba, mereka dapat menggunakan momentum hukum dan publik. Sergio menekankan pentingnya kecepatan dan ketelitian. Satu kesalahan bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Di luar kafe, bayangan orang lewat, berita sempat menandai sebuah postingan singkat. Ada yang melihat Daniel Navarro di pusat kota. Seorang jurnalis lokal mencoba menggali, namun Roberto, pegawai lama yang pernah bekerja dengan keluarga Navarro, menutup telepon. "Jangan tampilkan cerita sensasional," bisiknya. "Kita masih mengumpulkan." Malam itu Daniel pulang ke sebuah kamar sempit yang disewanya sementara. Bukan jauh dari penthouse, namun cukup untuk menghindari tatapan tetangga yang penuh rasa ingin tahu. Ia menatap kartu tua di mejanya dan surat ayah yang kini terasa seperti peta jalan. Ia membaca surat itu lagi dan lagi, seolah kata-kata Don Alberto memberi energi. Ada satu kalimat yang selalu membuatnya menahan napas. "Jangan menangis lama, anakku. Bangun kerajaanmu." Ia mengulangnya seperti mantra, mencoba menimbang arti kerajaan yang dimaksud ayahnya. Apakah itu gedung, rekening bank, pengaruh, atau sesuatu yang lebih besar? Sebuah tanggung jawab sosial. Dalam benaknya, bayang-bayang Mariana dan Leo bersaing dengan gambar pekerja-pekerja kebun yang pernah bekerja untuk keluarganya. Ia membayangkan bagaimana jika aset itu dikembalikan bukan untuk memperkaya segelintir orang, tetapi membangun sesuatu yang kembali menguntungkan komunitas. Perumahan subsidi, pusat pelatihan, upah yang adil. Gambaran itu menyalahkan sesuatu yang lebih dari sekadar balas dendam. Ia mulai merasakan gagasan pemulihan. Namun, segala langkah itu membutuhkan modal, waktu, dan jaringan. Sergio harus mengumpulkan dukungan finansial awal, uang untuk membeli piutang, membayar biaya notaris, dan menutup biaya awal. Daniel punya satu kartu tua, dan gagasan bahwa bank mungkin akan membuka pintu. Ia juga punya reputasi yang hancur, teman yang menanyakan jarak, dan sepotong surat yang mengikatnya pada tanggung jawab besar. Malam semakin larut. Daniel tidur sedikit, bermimpi tentang pohon zaitun yang tumbang oleh badai, namun tetap berakar. Di mimpinya ayahnya berbisik, "Tanah baik itu sabar, ia menunggu orang yang tahu cara merawatnya." Ketegangan mulai mengeras menjadi rencana, namun jalan masih panjang. Esok hari akan membawa pertemuan dengan beberapa pemasok, dan mungkin jika nasib berpihak, tanda bahwa kartu tua Nan Alberto memang lebih dari sekadar kenangan. Di luar jendela, kota tersentak, dan lampu-lampu menandai garis-garis kemungkinan. Di dalam dada Daniel, sesuatu yang dulu padam kini kembali berdenyut. Pagi itu datang seperti tuntutan yang tak bisa ditawar. Daniel menatap jam di dinding kamar sempitnya, lalu mengikat sepatunya yang masih menimbun debu. Kartu tua ayahnya tergulung lembut di saku jaket. Ia menghela napas, menelan sisa perasaan yang malam tadi masih membanjiri dadanya. Ada rencana yang harus dijalankan, bukan untuk membalas dengan kebencian, kata Sergio berkali-kali, tapi untuk menata kembali sesuatu yang pernah dibangun ayahnya. Pertemuan pertama dimulai di gudang kecil di pinggir kota, tempat para pemasok menampung semen, baut, dan mesin yang menjadi urat nadi proyek-proyek Mariana. Di meja panjang yang dipenuhi catatan, laporan kiriman, dan gelas kopi pahit, duduk pemilik-pemilik yang namanya lama Daniel dengar sebagai penopang warisan keluarga. Don Garcia dari Materiales Garcia, seorang pria gemuk dengan tangan berotot yang mengatakan segala sesuatu dengan nada setengah marah setengah lelah. Marta dari El Tornio, perempuan tangguh yang selalu menuntut kejelasan. Dan Fernando dari Maquinaria Iberica, yang suaranya dalam seperti traktor tua. Daniel masuk dengan setelan sederhana, wajahnya bersih, hambut di sisi rapi, bukan sebagai gaya, melainkan strategi. Ketegangan mengisi udara, beberapa dari mereka ingin uang tunai, yang lain takut jika ada perubahan kepemilikan yang membawa ketidakpastian. Sergio memimpin pembicaraan, dengan cara berbicara yang terukur, penuh perhitungan. Ia tahu harus mendapat kepercayaan mereka terlebih dahulu. "Kami tidak di sini untuk mengambil alih," kata Sergio. "Kami di sini untuk menawarkan likuiditas cepat. Anda punya piutang pada perusahaan Mariana, kami membeli piutang itu. Anda dapat uang sekarang. Kami mengambil hak untuk menagih. Jika ada masalah hukum, kami tangani bersama, sesuai prosedur." Don Garcia meremas cangkir kopinya. "Kau bilang kami, siapa kami?" tanyanya. "Perwakilan dari Legado Navarro. Kami sedang memverifikasi aktivasi klausul warisan. Sementara itu, kami butuh membeli piutang agar supplier kecil tidak hancur. Uang ini datang dengan perjanjian tertulis." Sergio meletakkan angka-angka di atas meja, diskon wajar, pembayaran cepat, dan jaminan hukum, catatan yang memberi mereka nyawa. Marta menatap Daniel langsung. "Apakah kau yakin kau punya otoritas untuk melakukan ini? Aku tidak ingin terjebak pada permainan politik keluarga." Daniel mengangkat kartu tua dari saku. "Ini bukan soal permainan. Ini soal pembayaran yang belum datang selama berbulan-bulan. Seorang buruh terlambat dibayar sampai 3 kali.
Ada keluarga yang menunggak 2 kali cicilan hutang, dan mereka meminjam untuk memenuhi kontrak yang tidak lunas. Suaranya lembut namun penuh nyali. Saya di sini untuk menghentikan siklus itu. Setelah jam negosiasi panjang, beberapa pemasok setuju menjual piutang dengan diskon kecil. Uang itu seperti napas bagi usaha-usaha kecil mereka. Don Garcia menutup pertemuan dengan setengah tertawa gitir. Jika kau benar-benar berniat memperbaiki ini anak muda, jangan lepaskan mereka yang bekerja di bawahmu. Aku mau kontrak yang jelas. Sergio menandatangani dokumen-dokumen di atas kotak kardus, menyalakan proses yang nantinya akan menjadi salah satu tulang punggung strategi. Dengan membeli piutang, mereka memperoleh legal standing untuk menuntut pelunasan. Namun, semua langkah itu harus diiringi dengan audit yang kuat, bukti invoice, foto kualitas material, saksi-saksi di lapangan, agar tuntutan tidak menjadi sekadar klaim emosional. Sementara itu, di kantor cabang Banco Herencia del Sur, Ruben mengatur langkah. Ia berdiri di depan ruang kecil dengan beberapa berkas dan panggilan telepon. Layar komputer menunjukkan catatan Legado Navarro S.A., status dormant, dan jumlah luas tanah yang tercatat. Ruben, meskipun berhati-hati, melihat peluang untuk melakukan sesuatu yang benar, mengaktifkan mekanisme yang disiapkan oleh Don Alberto untuk kondisi ekstrim. Ia memanggil kepala hukum bank, menjelaskan temuan awal, dan meminta bantuan penasihat hukum eksternal agar proses verifikasi berjalan cepat, tetap dengan catatan secara dramatis dipercepat dan indefinido pada rinciannya. Prosedur hukum tetap harus dilalui. Javier yang bekerja di lantai teller merasakan getaran yang tak biasa. Ia sering melihat orang datang dengan dokumen yang tampak penting namun berulang-ulang tersesat dalam birokrasi. Saat ia melihat Daniel kembali ke bank membawa fotokopi surat-surat, ia merasakan simpati. Dalam hatinya, Javier membayangkan ayahnya yang dulu meminjam uang demi memperbaiki atap rumah. Ia mengumpulkan sendiri catatan kecil di komputer, menandai bukti-bukti awal, cap notaris, kawat penyataan, salinan akta tanah. Ia memutuskan untuk membantu dengan cara yang sah, menjadi penghubung antara Daniel dan divisi khusus yang menangani warisan besar. Bukan bocor informasi, bukan tindakan tidak sah, melainkan memastikan bahwa berkas-berkas yang diperlukan sampai ke meja yang tepat. Hari-hari berikutnya menjadi serangkaian kunjungan, panggilan, dan penandatanganan kecil. Sergio mengorganisir tim kecil, 1 pengacara, 2 akuntan forensik, dan seorang auditor lapangan yang pernah bekerja di proyek infrastruktur. Mereka melakukan due diligence. Meskipun istilah itu terdengar berat, mereka menuliskannya dalam bahasa yang mereka semua pahami. Memeriksa faktur, mengecek kualitas material di proyek Mariana, dan mencari tanda-tanda pembukuan ganda. Di lapangan, seorang mandor tua bernama Carlos membantu membuka laci-laci lama di kantor proyek Mariana dan membawa kotak berisi kwitansi yang basah oleh hujan. Mereka selalu bilang label A, lalu pakai B, katanya sambil menunjuk beberapa nota. Foto-foto material yang dikirim ke akuntan forensik memperlihatkan pasir yang berbeda warna dari yang tercantum, baut yang tidak memenuhi standar, dan catatan pengiriman yang tanggalnya bertumpuk. Bukti itu mulai membentuk pola. Proyek-proyek yang tampak mengkilap di brosur Mariana sebenarnya didukung oleh pemasok yang dibayar terlambat, material murah yang di-markup, dan audit internal yang entah sengaja diabaikan, entah memang berhasil disembunyikan. Sergio memetakan alur uang dari pembayaran DP oleh pembeli ke perusahaan-perusahaan cangkang, yang kemudian memindahkan sebagian keuntungan untuk keperluan pemasaran. Sebagian lain dipakai menutup utang lama, sebuah labirin yang sengaja dibuat untuk menutupi defisit. Tetapi bukti saja tidak cukup. Mereka harus memegang persepsi publik dan legalitas. Sergio menyusun rencana komunikasi hati-hati. Publikasi bukti harus ditempatkan pada saat yang sama dengan tindakan hukum yang sah, sehingga rumor tidak berubah menjadi fitnah. Mereka menyiapkan tim PR yang berpengalaman untuk merilis dokumen dengan narasi yang jelas. Pembelian piutang untuk melindungi pemasok kecil, audit independen yang menemukan ketidaksesuaian, dan penegasan bahwa langkah-langkah yang diambil adalah untuk melindungi pekerja dan komunitas. Di sisi lain, Mariana tidak tinggal diam. Gosip tentang rumah tangga mereka telah menjadi kue panas di lingkaran sosialnya. Ia menghabiskan waktu di kantor dengan penampilan yang sama sempurna, tapi suara panik mulai terdengar di balik senyumnya. Leo, yang selama ini menjadi bayangan pendampingnya, menghubungi influencer dan agen PR untuk mengatasi rumor. Mereka menyiapkan serangkaian foto dan posting, senyum di acara amal, pidato singkat soal lanjutkan pembangunan, usaha membentuk narasi alternatif. Namun dokumen yang mulai beredar dan pemasok yang kini menerima uang kontan untuk piutang mereka menjadi pukulan yang tak mudah dibalas dengan foto.
Sampai pada suatu sore, di sebuah ruang rapat yang dipenuhi cahaya, Daniel mengundang Mariana untuk percakapan yang, di mata publik, akan menjadi konfrontasi pribadi. Ia memilih untuk melakukannya di hadapan beberapa saksi bisnis, 2 perwakilan pemasok yang menandatangani penjualan piutang, Sergio, dan seorang pengacara. Tidak ada kamera, itu disengaja. Daniel duduk di kursi kepala meja, posisi yang dulu pernah diduduki oleh ayahnya ketika merancang ladang. Ada ketegangan di udara. Ini bukan hanya pertikaian, ini adalah uji bukti. Mariana memasuki ruangan dengan langkah tenang, namun matanya memberitahu bahwa ia tak sepenuhnya bebas dari kegelisahan. "Dani," katanya, suaranya datar. "Ini bukan urusan yang harus dipublikkan." Daniel berdiri, menatap mata Mariana tanpa kebencian yang berlebihan, melainkan dengan ketegasan yang datang dari orang yang telah menimbang segala risiko. "Ini bukan tentang malu," katanya. "Ini soal kebenaran untuk mereka yang menaruh kepercayaan pada proyekmu. Ini soal gaji yang belum dibayar, material palsu, dan janji-janji yang dibuat tanpa menyelesaikan tanggung jawab." Sergio menaruh ringkasan audit di atas meja. Foto, invoice, perbandingan spesifikasi. 2 pemasok memberi kesaksian singkat, menegaskan bahwa pembayaran sering ditunda dan bahwa mereka menerima instruksi untuk menandai material sebagai grade E, padahal kondisi sebenarnya menandakan grade B. Mariana mencoba menyangkal. Beberapa aspek ia jelaskan sebagai keputusan ekonomis yang sulit, beberapa lainnya ia alihkan pada manajemen proyek bawahannya. Tetapi fakta-fakta yang tersusun rapi tidak mudah dibantah. "Jika ada kesalahan manajemen," kata pengacara Sergio, "itu bisa diperbaiki dengan pembayaran dan perbaikan kontrak. Namun kami sudah membeli piutang senilai $500 juta dan menuntut pelunasan segera. Jika tidak dipenuhi, kami akan meminta eksekusi sebagian aset yang sebelumnya terkait keamanan pembayaran." Di ruangan itu, waktu terasa berbeda. Mariana menyadari bahwa posisinya kini goyah, bukan hanya karena kerapuhan pernikahan, tetapi karena pondasi usaha yang selama ini ia bangun rapuh. Leo berdiri di sudut, wajahnya merah, bukan hanya karena suhu, tetapi karena kenyataan bahwa ia telah terpaut pada citra yang mungkin runtuh. Ultimatum resmi diberikan melalui surat terverifikasi, 24 jam untuk menunjukkan rencana pelunasan yang kredibel dan bukti dana. Angka yang diminta tidak muncul dari angin, $500.000, jumlah yang dihasilkan dari perhitungan piutang yang dibeli demi memberikan udara bagi pemasok. Dalam surat itu dicantumkan juga peringatan bahwa jika tidak ada kesepakatan, langkah hukum akan diambil, termasuk meminta penyitaan aset tertentu dengan prosedur pengadilan. Semua itu disusun dengan frasa hati-hati, sesuai prosedur hukum setempat dan dengan pembuktian yang memadai. Mariana panik. Ia menghubungi penasihatnya, mencoba merayu bank-bank yang selama ini menjadi mitra pembiayaan, berikhtiar mencari dana segar. Namun kabar bahwa beberapa pemasok telah berbalik dan bukti audit yang mulai mengemuka membuat investor mitra ragu. Media lokal mulai mengendus cerita ketika seorang jurnalis yang cermat menemukan dokumen publik yang terkait perusahaan cangkang milik beberapa direktur Mariana. Sudut-sudut perusahaan yang sebelumnya tersembunyi mulai ditelusuri, tanpa tuduhan kriminal formal, tetapi ada pemeriksaan yang membuat reputasi terguncang. Di luar, publik bereaksi. Tetangga yang dulu melihat Daniel sebagai orang yang tak berdaya, kini memperhatikan setiap perkembangan. Orang-orang yang kehilangan uang atau upah mulai mendatangi kantor Sergio. Para pekerja yang dulu takut kehilangan pekerjaan, kini berdiri di depan kantor Legado Navarro yang mulai dibuka untuk menerima keluhan. Bukan sebagai kebencian, melainkan sebagai tuntutan keadilan, pekerjaan yang adil, rumah yang layak bagi yang kehilangan, dan janji yang tidak kosong. Sementara tekanan itu naik, Sergio dan timnya mengambil langkah koordinatif, ajukan permohonan sementara ke pengadilan untuk menempatkan pembatasan pada aset tertentu sambil menunggu verifikasi lengkap. Langkah ini dijalankan dengan persetujuan pengadilan dan bukan sewenang-wenang. Ruben di bank membantu mempercepat proses verifikasi internal untuk menegaskan bahwa aktivasi klausul warisan bisa dipertimbangkan sebagai solusi darurat untuk melindungi pemasok dan proyek yang sah. Mereka menggunakan frasa indefinido saat merujuk pada waktu, karena memang tidak ada jaminan pasti tentang kapan hakim akan memutuskan, tetapi ada kemungkinan kuat karena bukti yang mulai mengerucut. Keesokan hari ultimatum habis, tidak ada pelunasan. Pengacara Sergio mengajukan permintaan pengadilan, dokumen lengkap, bukti piutang, pernyataan dari pemasok, dan laporan audit sementara. Permintaan itu meminta tindakan konservatif, pembatasan akses ke beberapa akun perusahaan cangkang, dan eksekusi tertentu untuk menutup sebagian utang. Pengadilan merespons cepat, dalam ketetapan yang menyebutkan perlunya perlindungan bagi pihak-pihak rentan,
hakim mengeluarkan perintah sementara yang memungkinkan penempatan segel pada properti yang relevan sampai ada keputusan final. Proses ini diberlakukan secara dramatis dipercepat, mengingat urgensi sosialnya dan bukti awal yang kuat. Catatan, di banyak yurisdiksi, langkah seperti ini memerlukan waktu panjang. Di dalam cerita ini, adanya klausul warisan khusus dan dukungan bukti mempercepat jalannya, tetapi rincian teknisnya tetap indefinido. Eksekusi itu bukanlah adegan kekerasan. Petugas pengadilan datang dengan segel dan dokumen resmi, menutup beberapa kantor proyek Mariana dan menempatkan pemberitahuan di pintu penthouse. Tetangga berkumpul, namun bukan untuk mengolok. Mereka lebih terkejut melihat sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil menjadi nyata, sebuah tindakan hukum yang melindungi korban-korban ekonomi. Sementara itu, wartawan mengambil gambar, tapi fokus utama tim Daniel adalah memastikan pekerja menerima gaji yang tertunda dan bahwa material yang tidak memenuhi standar diganti atau dikompensasikan. Mariana menghadapi konsekuensi sosial, kontrak yang dibatalkan, investor yang menarik diri, dan reputasi yang menurun. Leo, yang selama ini mendapatkan keuntungan lewat hubungannya dengan nama Mariana, kehilangan beberapa sponsor ketika Influencer Networks menilai reputasi sebagai aset utama. Mereka tidak dijatuhkan lewat hinaan publik semata, melainkan akibat logis dari keputusan-keputusan bisnis yang buruk dan pengawasan yang meningkat. Daniel, di sisi lain, menghadapi dilema moral yang tak kalah berat. Ia bisa saja memusatkan kekuasaan warisan untuk memperbesar keuntungan sendiri, ada ruang untuk mengambil langkah agresif yang cepat. Namun bayangan ayahnya terus hadir. Don Alberto mengajarkan bahwa tanah adalah tanggung jawab. Malam-malam panjang membaca surat ayah membuatnya sadar, warisan bukan milik penguasa, tetapi amanah untuk mereka yang dirugikan. Keputusan Daniel jernih. Setelah sebagian utang dilunasi, ia mengalihkan beberapa aset untuk mendirikan program yang lebih besar, perumahan subsidi dan Centro Navarro, pusat pelatihan agrikultur dan konstruksi. Ia ingin aset itu menjadi mesin pemberdayaan, bukan monumen kebanggaan pribadi. Ia bekerja bersama pengembang perumahan sosial, LSM lokal, dan penasihat hukum untuk merancang model yang berkelanjutan. Perumahan dengan harga terjangkau, sertifikat tanah bagi penghuni, dan program pelatihan kerja yang menjamin bahwa proyek tersebut menyerap tenaga kerja lokal. Pembangunan dimulai secara bertahap. Di sebuah lapangan bekas proyek yang terbengkalai, pekerja yang dulu mendapat upah telat kini memegang palu, membawa bata, dan menyusun fondasi dengan teliti. Daniel hadir, bukan sebagai bos yang memberi perintah dari belakang kaca, tetapi menempelkan plakat kecil di lokasi pembangunan, Centro Navarro, untuk keterampilan, harga diri, dan tanah kita. Ia berdiri di tengah debu, dan sesekali menolong mengangkat kantong semen ketika ada yang kekurangan tenaga. Tindakan kecil ini memberi sinyal bahwa ia hendak berdampingan, bukan sekadar memerintahkan. Pelatihan di Centro Navarro mengajarkan keterampilan praktis, teknik bertanam yang berkelanjutan, perbaikan rumah, instalasi listrik dasar, dan manajemen koperasi. Pemasok lokal diberi peran dalam rantai pasokan proyek, memastikan pendapatan kembali mengalir ke komunitas. Materiales Garcia menjadi salah satu kontraktor utama, dan Don Garcia sendiri mengawasi mutu bahan, memastikan tak ada lagi markup yang merugikan. Salah satu momen yang menyentuh adalah ketika seorang ibu muda, Ana, berdiri di depan sekelompok peserta pelatihan, menceritakan bagaimana sebelumnya dia mengambil pinjaman agar dapat menutupi biaya sekolah anaknya ketika proyek Mariana menunggak pembayaran. Ia menangis saat menceritakan bagaimana hidupnya berubah setelah menerima pembayaran dari pembelian piutang, uang yang menyelamatkan rumah mereka dari disita, dan kini ia diajarkan untuk mengelola keuangan mikro oleh pelatih di Centro Navarro. Dulu saya merasa seperti angka di daftar tunggu, katanya. Sekarang saya sedang membangun rumah untuk anak saya sendiri. Suara para peserta bertepuk tangan, bukan untuk Daniel semata, tapi untuk gagasan bahwa ada kehidupan yang dipulihkan. Namun tidak semua beres tanpa luka. Mariana menghadapi investigasi internal yang memeriksa peran manajemen dalam kebijakan pengadaan. Sebagian mantan rekan bisnisnya menyatakan kekecewaan, beberapa merasa dikhianati. Ada adegan di mana Mariana duduk sendirian di ruang tamu yang kini terasa kosong, menatap foto-foto yang dulu menggantung indah, dan mengingat kata-kata yang pernah ia ucapkan. Ia menghadapi cermin moral. Apakah ia akan mengakui kesalahan, meminta maaf, dan mencoba memperbaiki? Di beberapa malam, ia terlihat mengunjungi beberapa keluarga yang terkena dampak, menawarkan permintaan maaf yang sulit disambut. Cerita ini tidak bertujuan menghina, melainkan menghadirkan kesadaran bahwa sistem yang rusak menghancurkan banyak pihak. Leo mencoba membangun karir baru, namun reputasinya telah pudar. Beberapa klien yang semula tertarik pada citra glamornya menghindar. Di satu adegan sensitif, ia bertemu seorang influencer yang dulu ia anggap teman. Percakapan itu berlangsung dengan getir namun tanpa sandiwara. Leo menyadari persoalan mendasar. Ketika hubungan didasarkan pada citra palsu, kejatuhan bisa cepat. Ia memutuskan untuk mundur sejenak, merenung, dan mencari jalan yang lebih bertanggung jawab.
misalnya dengan mengikuti workshop di Centro Navarro tentang komunikasi etis. Proses hukum yang berkaitan dengan warisan dan pembelian piutang menjalar lambat namun pasti. Ada sidang-sidang, banding-banding kecil, dan pertemuan mediatori. Ruben dan pengacaranya bekerja untuk memastikan bahwa aktivasi klausul warisan dilakukan sesuai ketentuan. Mereka menekankan perlindungan terhadap pihak ketiga yang sah, pemasok, pekerja, dan warga. Di beberapa titik, pengadilan meminta klarifikasi tambahan dan percakapan tentang aktivasi disertai frase indefinido ketika ditanya tentang durasi persidangan. Namun garis besarnya jelas, mekanisme warisan yang didesain oleh Don Alberto telah bekerja sebagai jangkar yang menahan kapal agar tidak sepenuhnya hanyut. Di sela-sela kantor dan lokasi pembangunan, muncul kisah-kisah kecil yang menambahkan warna pada perubahan ini. Javier, teller bank yang dulu hanya melihat dari balik kaca, kini dipromosikan sebagai koordinator hubungan komunitas untuk cabang itu. Ia menjadi jembatan antara bank dan program pemberdayaan masyarakat yang kini didukung sebagian oleh Legado Navarro. Di sebuah pertemuan komunitas, Javier berdiri di podium kecil dan berkata, suaranya getir namun hangat, bukan soal siapa yang menang, ini soal apa yang kita lakukan ketika sistem gagal membantu mereka yang paling rentan. Tepuk tangan mengikuti, bukan sebagai pucuk kepuasan, melainkan sebagai awal baru. Ada juga momen di mana para pekerja pertama perumahan subsidi menerima kunci rumah mereka. Mereka berdiri di depan unit kecil yang rapi, 2 kamar, dapur sederhana dan halaman kecil. Beberapa meneteskan air mata. Daniel menyerahkan kunci, dan salah seorang yang menerima, seorang pria tua bernama Miguel, menggenggam tangan Daniel dengan erat. "Terima kasih," katanya. "Bukan untukmu saja, tapi untuk anak-anak kami." Transformasi publik Daniel bukan tentang status. Ia sering menolak wawancara glamor dan lebih memilih berada di tengah proyek, bercampur dengan debu dan percakapan sehari-hari. Ketika reporter menanyakan apakah ini pembalasan terhadap Mariana, ia menepisnya. "Bukan balas dendam, ini soal tanggung jawab. Ayah saya meninggalkan sesuatu bukan sebagai alat untuk memperkaya diri, tapi sebagai jangkar agar saat angin buruk datang, orang-orang di bawahnya tetap aman." Perlahan, reputasi Daniel berubah, dari pria yang diusir menjadi figur yang memulihkan, bukan karena ia ingin diberi pujian, tetapi karena ia meletakkan aset pada fungsi sosial. Don Alberto, melalui surat dan citranya yang tak henti muncul di ingatan Daniel, seakan tersenyum. Kalimat-kalimat yang dulu terasa sederhana, kini menjadi prinsip operasional. Jangan menangis lama, bangun kerajaanmu. Puncak kisah ini mencapai salah satu momen terpenting ketika pengadilan memberikan keputusan kunci. Beberapa aset yang sebelumnya ditengarai terkait dengan praktik pembukuan ganda dan penipuan perusahaan cangkang dipindahkan ke pengelolaan sementara yang ditunjuk untuk tujuan perlindungan kreditur kecil dan pemulihan proyek. Pengadilan menilai bukti yang diajukan, menyertakan hasil audit forensik, dan mempertimbangkan dampak sosial. Keputusan itu menegaskan bahwa aktivasi klausul warisan dan pembelian piutang yang dilakukan oleh Daniel dan timnya tidak semata-mata untuk mengambil alih, tetapi untuk menyelamatkan jaringan ekonomi yang lebih luas. Sekali lagi, catatan penting, beberapa aspek ini disederhanakan dalam narasi dan implikasinya bergantung pada yurisdiksi. Beberapa langkah mungkin memerlukan prosedur berbeda dalam praktik nyata. Reputasi Mariana tergerus, tetapi proses hukum menuntut bahwa tuduhan tertentu diproses melalui jalur yang benar, penyelidikan lebih lanjut, pengumpulan bukti, dan kemungkinan persidangan jika ada temuan yang memadai. Dalam adegan yang penuh kesedihan, Mariana duduk di bangku taman, membaca surat lama dari Don Alberto yang pernah ia tolak, ayat yang menyinggung pengelolaan aset sebagai tanggung jawab moral, dan ia merasakan penyesalan, bukan sekadar karena kehilangan posisi, tetapi karena ia menyaksikan dampak atas keputusan ekonomi yang ia ambil. Di sisi lain, komunitas mulai merasakan efek jangka panjang. Perumahan subsidi terbukti mengurangi tekanan biaya hidup di lingkungan itu. Centro Navarro menjadi pusat di mana orang-orang muda belajar keterampilan kerja yang relevan, sehingga mengurangi pengangguran lokal. Bisnis kecil mendapatkan akses ke kontrak baru karena sistem pengadaan yang transparan. Narasi ini menegaskan bahwa pemulihan ekonomi tidak otomatis. Ia membutuhkan waktu, perencanaan, dan pelibatan rakyat. Beberapa tahun kemudian, ketika debu proyek telah mereda dan bangunan pertama Centro Navarro berdiri tegak, ada acara seremonial kecil di lokasi tertinggi proyek. Anak-anak berlari, orang-orang tertawa, dan di podium Daniel memberi sambutan singkat. Ia tidak berbicara tentang kemenangan pribadi, melainkan melihat ke arah sekelompok pekerja yang kini punya pekerjaan tetap dan beberapa keluarga yang menerima sertifikat rumah. "Ayah saya pernah bilang," Daniel memulai, suaranya tenang, "bahwa tanah terbaik menunggu orang yang tahu cara merawatnya. Saya tidak membuat semuanya sempurna. Saya juga tidak ingin menjadi pahlawan cerita.
Yang saya lakukan hanyalah menghormati sebuah amanah. Jika warisan itu bermakna, maka ia harus hidup dalam orang-orang yang memegangnya. Sergio berdiri di belakangnya, memegang setumpuk catatan, perencanaan jangka panjang untuk pengelolaan aset, program pelatihan baru, dan skema mikrokredit untuk usaha kecil. Kita belum selesai, kata Sergio kepada Daniel setelah sambutan itu, menambahkan dengan sedikit senyum. Tapi kita sudah lebih dekat. Di sela-sela acara, ada adegan kecil antara Javier dan seorang bocah yang menanyakan apa artinya punya rumah sendiri. Javier menjelaskan dengan sederhana, hari mulai condong ke barat, Daniel menandai akhir dari sebuah bab. Ia naik ke bukit kecil yang menghadap proyek-proyek yang kini berdenyut teknologi hidup. Angin membawa bau tanah dan debu segar. Di pangkuannya, ia menggenggam surat lama Don Alberto sekali lagi. Surat yang menjadi jangkar ketika ia paling membutuhkan. Ia menutup mata sejenak dan membiarkan memori masa kecilnya mengambil ruang. Suara tawa ayah, cangkul yang menggaruk tanah, dan nasihat sederhana tentang membuat sesuatu yang berguna, bukan sekadar yang indah. Jangan menangis lama anakku, bangun kerajaanmu. Suaranya seakan memantul dari batu-batu bukit. Daniel tersenyum. Ada rasa lega dan tanggung jawab yang tak hilang. Ia memikirkan bagaimana sebuah kartu tua yang nyaris dianggap sampah bisa membuka portal untuk memperbaiki kehidupan banyak orang. Bukan karena kartu itu memiliki kekuatan magis, tapi karena hati seorang ayah menyiapkan rencana untuk masa buruk. Ia berpikir tentang bagaimana kehancuran pribadinya menjadi pemicu pemulihan sosial. Di kota, orang-orang mulai menyebut cerita itu bukan hanya sebagai kisah balas dendam, tetapi sebagai studi tentang tanggung jawab dan penggunaan warisan. Ada yang mengkritik keputusan Daniel, mengatakan ia seharusnya membiarkan hukum mengambil jalannya. Ada pula yang memuji cara ia mempercepat penyelesaian untuk menyelamatkan banyak pihak. Perdebatan tetap hidup, sebuah tanda demokrasi yang sehat. Di akhir hari, Daniel menurunkan surat ke dalam peti kecil yang ia simpan di rumah sederhana barunya. Bukan penthouse, tetapi rumah yang ia sewa dekat lokasi proyek. Di sampingnya, ada sebuah kotak kecil berisi beberapa foto. Don Alberto dengan topi lapuknya, foto keluarga lama, dan sebuah foto kecil Daniel dan ayahnya memegang sekop di kebun zaitun. Ia menatap foto itu lama, rasa syukur bercampur rindu. Ini bukan tentang siapa yang punya rumah terbaik, gumam Daniel pada dirinya sendiri, atau siapa yang punya posisi tertinggi. Ini soal apa yang kita tinggalkan, apakah itu beban atau batu pijakan bagi orang lain. Malam turun pelan, lampu-lampu Centro Navarro menyala, menerangi wajah-wajah anak muda yang sedang belajar. Dari jendela rumahnya, Daniel melihat siluet proyek yang dulu terasa seperti mimpi mustahil. Ia menyentuh kartu tua di meja, lalu menutup mata, membiarkan bisikan ayahnya menjadi penuntun langkah-langkah ke depan. Dalam perjalanan panjang ini, ia dipaksa meninggalkan satu hal yang dulu kuat, rasa harga diri yang bergantung pada rumah besar dan publikasi glamor. Kini harga dirinya diukur oleh hal-hal kecil. Senyum seorang pekerja yang menerima gaji tepat waktu, tawa seorang anak yang berlari di taman perumahan subsidi, dan suara-suara di Centro Navarro yang berbicara tentang belajar dan membuat hidup lebih baik. Beberapa tahun setelah pengusiran itu, yang menjadi pengantar pekik judul "Istriku Mengusirku dari Rumah, Aku Pakai Kartu Lama Ayahku" dan Bank Panik. Cerita Daniel menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa kehancuran pribadi tidak harus menjadi akhir, dan bahwa warisan punya makna lebih besar ketika digunakan untuk melayani lebih banyak orang. Bank sempat panik, namun akhirnya bekerja sama demi solusi yang adil. Publik sempat bersikap menghakimi, namun kemudian melihat hasil nyata, dan mereka yang dulu terpinggirkan kini berdiri dengan pijakan yang lebih kuat. Di sebuah sore yang tenang, Daniel duduk di bangku bukit bersama Sergio. Mereka memandang proyek yang kini menjadi jejak kerja keras, keringat, dan keputusan yang berani. Sergio menyeruput kopi dan berkata ringan, "Kau tahu, banyak orang akan menulis tentang drama itu, kisah yang bagus untuk dibaca. Tapi yang tak mereka lihat adalah malam-malam kau tidur di kursi plastik, dan bagaimana kau memilih untuk tidak membalas dengan kebencian." Daniel tersenyum, menatap langit yang mulai genap warna jingga. "Ayahku bilang, tanah tidak menilai kita." Jawabnya, "Ia menerima yang kita tanam. Kita harus menanam sesuatu yang berguna." Cerita ini ditutup bukan oleh catatan kemarahan, melainkan oleh satu adegan kecil yang melambangkan siklus yang tertutup. Pada pagi hari, sekelompok ibu-ibu membawa kerancang tanaman ke taman perumahan baru. Anak-anak berlari ke sekolah yang dibangun dekat Centro Navarro.
Dan di kantor kecil pusat, seorang mantan pekerja proyek Maria menulis surat yang ditujukan pada Ketua Legado Navarro, berisi permintaan untuk memperluas program pelatihan ke desa-desa tetangga. Di halaman akhir surat itu ada kalimat sederhana, "Terima kasih, karena kini kami punya tempat untuk menanam masa depan." Daniel membaca surat itu di meja kecilnya, menutup mata dan membiarkan rasa syukur mengisi dadanya. Jika ada pesan terakhir dari kisah ini, mungkin itu adalah sebuah undangan, bahwa dalam runtuhnya sebuah kehidupan pribadi bisa lahir kesempatan untuk merajut ulang jaring sosial yang lebih adil. Kartu tua ayah bukanlah alat sihir, ia hanya jejak kasih seorang ayah yang memikirkan kemungkinan terburuk, tapi yang paling penting, ia memicu seseorang untuk bertindak dengan hati. Terakhir, jika kisah ini menyentuh Anda atau mengingatkan pada pengalaman serupa di kota Anda, ketuk komentar dan beritahu dari kota mana Anda menonton. Jika Anda ingin mengikuti bagaimana proyek seperti Centro Navarro berkembang, jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita serupa dan klik video rekomendasi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan bagaimana dari kartu tua, sebuah jangkar menjadi pondasi bagi banyak kehidupan yang kembali tumbuh.